Salam Mimbar Bebas. Salam Mimbar Bebas. Saya Ahmad Gojali Harahap, Sekjen DPP Jokowi Mania. Setelah disahkan undang-undang tentang ibu kota negara Nusantara di Kalimantan, ada sebagian kecil yang protes terhadap disahkannya undang-undang tersebut. Sebelumnya ketika diproses undang-undang ini, mereka tidak pada protes. Kok setelah disahkan undang-undang ini baru pada protes? Kenapa? Saya melihat ada dua hal. Pertama, mereka itu orang yang ahistoris. Yang kedua, mereka itu orang yang iri atau tidak senang terhadap suksesnya kepemimpinan Jokowi. Rencana pemindahan ibu kota itu sebetulnya sudah lama, sejak zaman Soekarno, kemudian zaman Soeharto, lalu kemudian pada zaman SBY, dan terakhir pada zaman Presiden Joko Widodo, dan diumumkan pada 2019 yang lalu. Setelah itu diproses di DPR dan prosesnya berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR dan kemudian disahkan. Dalam hal ini salah satu yang memprotes adalah PKS. Kenapa setelah disahkan baru protes? Sejak awal, sejak mekanisme pembahasan undang-undang, PKS ini ikut di dalam, terlibat, tapi tidak pernah terlihat itu protes. Setelah disahkan baru protes. Ada apa? Akibat dari sikap politik yang dilakukan oleh PKS. Tentu ini menjadi spekulasi di kalangan publik. Artinya banyak publik menilai bahwa PKS ini tidak fair. Kenapa tidak bertarung di DPR? Atau kenapa tidak protes jauh-jauh hari sebelum ada pengesahan undang-undang ini? Saya melihat PKS ini sedang melakukan politik ganda. Di satu sisi ikut dengan pemerintahan, tapi di sisi lain PKS ini ingin mengambil simpati dari kelompok kecil yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Nah, saya melihat PKS tidak pantas hadir nanti di Kalimantan. Tidak pantas ikut di Kalimantan. Karena mereka tidak setuju pemindahan ibu kota. Baik di DPR maupun di luar DPR. Apalagi kadernya seperti Edi Mulyadi sudah jelas-jelas menghina, sudah jelas-jelas menjelekkan Kalimantan, sudah jelas-jelas membuli Kalimantan. Sampai hari ini dia dipenjara. Dan PKS sama sekali tidak bersikap. Kadernya sudah jelas-jelas menghina Kalimantan, kadernya sudah jelas-jelas menjelek-jelekkan Kalimantan. Sampai hari ini sikap PKS tidak terlihat sama sekali. Jadi seolah-olah PKS mendukung apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi sebagai kader PKS. Oleh karena itu, saya melihat PKS ini tidak layak berada di Kalimantan. Yang kedua, yang kita lihat, mereka yang protes adalah sebahagian kecil yang sakit hati dan gagal memiliki calon pada 2019 yang lalu. Mereka itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo. Jadi mereka itu protes bukan semata-mata karena kepentingan bangsa yang lebih besar, tapi kepentingan sekelompok kecil yang notabene-nya adalah yang tidak bersama-sama Presiden Jokowi di 2019 yang lalu. Kalau kita lihat, pemindahan ibu kota ini memang jelas sangat dibutuhkan. Banyak orang-orang di Jakarta ini sejak beberapa tahun yang lalu sangat mumet, sangat stres terhadap persoalan-persoalan yang ada di ibu kota Jakarta. Kroditnya lalu lintas, kemudian banjir di mana-mana, kemudian udara kotor. Bahkan ibu kota Jakarta menjadi ibu kota udaranya yang terkotor setelah Lahore atau Pakistan. Nah, klimaks dari semua ini membutuhkan ada pemindahan ibu kota. Itulah yang menjadi concern dari Presiden Joko Widodo. Lalu kemudian, kalau kita lihat 10-20 tahun ke depan, ibu kota Jakarta akan semakin sembraut, akan semakin kredit, dan tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali melakukan pemindahan ibu kota. Hari ini Undang-Undang IKN Nusantara sudah disahkan, mau tidak mau harus dilaksanakan baik pada saat ini maupun pasca Jokowi sebagai presiden. Karena undang-undang itu mengikat semua pihak. Oleh karena itu, mari kita sukseskan bersama-sama pemindahan ibu kota, kita dukung karena untuk kepentingan bangsa yang lebih besar dan untuk kepentingan anak cucu kita di masa yang akan datang.
Salam mimbar bebas.